terima kasih atas keramuhannya sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi tentang budaya positif sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kami dari calon guru penggerak SMA Negeri 1, saya Gunar Sulmainah dan Ibu Mudawama. Hari ini mohon izin untuk menyampaikan sharing tentang apa itu budaya positif sekolah dan apa yang bisa kita terapkan terkait dengan materi itu nanti. Baik, di sini selaku pembawa acara, izinkan saya membacakan acara terlebih dahulu. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Kombel, yang ketiga pemaparan materi tentang budaya positif, yang ketiga diskusi dan tanya jawab, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam penutup. Marilah Bapak Ibu, kita buka acara di kesempatan yang berbahagia ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi akan memperlancar acara di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu, untuk acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan kali ini akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Magelang kepada Bapak Taas Prasetyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari pembawa acara sekaligus narasumber kita yang saya hormati Ibu Mudawama dan Ibu Narsulmainah selaku calon guru penggerak yang saat ini menjadi narasumber komunitas belajar kita. Tentunya kita berhati bersyukur pada Tuhan bahwa kita masih bisa diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk bisa berkumpul bersama, di mana komunitas belajar kita saat ini mengadakan praktek berbagi baik atau berbagi praktek baik dengan tema budaya positif dan penerapannya menggunakan segitiga restitusi. Ini materi yang sama dulu pernah saya paparkan juga. Bapak Ibu, di materi kita hari ini nanti Bapak Ibu akan kenal bagaimana pendekatan dan pendampingan terhadap siswa kita. Kalau kita biasanya mendampingi siswa kita dengan dengan peraturan sekolah, peraturan akademik, di sini nanti Bapak Ibu akan mengenal apa itu segitiga restitusi. Ada tiga, nanti Bapak Ibu bisa pahami di situ bagaimana ketika kita ketemu anak-anak kita itu membuat sebuah kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian kesempatan dan keyakinan kelas itu akan kita pakai untuk bagaimana mendampingi anak kita ketika anak kita menghadapi masalah. Nah, ini lebih lanjutnya akan dipaparkan oleh dua narasumber hebat kita. Nanti monggo, harapan saya mewakili Kombel yang sudah kita bentuk ini, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Artinya kami paham bahwa Bapak Ibu memiliki kesibukan dan tugas tambahan, tapi paling tidak pandangan kurang lebih 1 jam bisa mendampingi narasumber kita. Karena Bapak Ibu sebagai syarat untuk bisa mengikuti calon guru penggerak sampai selesai adalah rekan-rekan kita bisa membantu rekan-rekan bisa memahami materi ini kurang lebih 1 jam. Jadi mohon sekali Bapak Ibu 1 jam meluangkan waktunya di sini hingga akhir nanti, dan tentunya kita akan mendapat sertifikat. Untuk teknis sertifikatnya nanti sudah saya siapkan di data hadir, tinggal scan barcode-nya saja, Bapak Ibu langsung nanti dikirim sertifikat seperti biasa. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan di sini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC sekaligus narasumber kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Taat atas motivasi dan sambutannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Untuk kali ini materi pertama akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Mudawama. Monggo Ibu Mudawama, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya siang ini teman-teman Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat semua. Udah makan siang? Belum. Udah mesti. Sudah berapa Pak Hazin? Nah, Bapak kita sudah tahu
Bapak kita sudah rawuh, kita suwunkan sambutan sekedap nggih. Bapak Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak, Guru yang saya hormati. Ibu, ini tidak ada bapaknya ya, Ibu. Oh, ada. Ibu, Bapak, Guru, CDP yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan sambutan dalam rangka untuk diseminasi budaya positif pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu, CGP merupakan bagian upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya di dalam rangka untuk menjadikan pelayanan kepada putra-putri kita yang lebih maksimal, pelayanan yang hebat, sehingga akan terjalin sebuah budaya ada di sekolah, yaitu budaya edukasi yang bentuk representatif, yaitu dipengaruhi oleh budaya positif. Di antara beberapa budaya positif yang nanti akan didesimasikan oleh para guru penggerak ini, di mana itu merupakan satu inspirasi untuk ibu bapak guru semua, tidak hanya guru penggerak, tapi ibu bapak guru semua. Apabila ibu bapak guru ini sudah melaksanakan apa yang nanti disampaikan oleh guru penggerak ini, berarti ibu bapak telah melakukan sebuah budaya positif. Bila tidak atau belum, maka budaya positif ini untuk diperkenalkan, untuk disampaikan kepada seluruh warga sekolah ini. Untuk apa? Untuk menginspirasi dan bagian dari sebuah budaya atau kultur untuk dirubah, sehingga budaya pembelajaran ini adalah budaya pembelajaran yang hebat. Bapak dan Ibu, salah satu di antara budaya yang positif itu nanti akan disampaikan, didesimasikan oleh guru penggerak. Salah satu adalah budaya disiplin. Inilah budaya disiplin ini merupakan bagian pada ruh yang ada di dalam pelayanan pembelajaran. Dan budaya disiplin ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini adalah merupakan sebuah kewajiban, sebuah keharusan, dan ini adalah budaya yang baik. Maka terimalah budaya ini sebagai bagian dari jiwa ibu bapak semua itu untuk melaksanakan pelayanan di dalam pembelajaran kepada putra-putri kita. Budaya yang kedua adalah segitiga restitusi. segitiga restitusi ini
untuk memecahkan berbagai masalah yang ada. Salah satu di antaranya adalah komunikasi, kolaborasi. Komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik, kemudian saling memberikan satu pengalaman yang ada. Jadi pengalaman yang sudah dilakukan. Kemudian barangkali gagasan yang ada perlu untuk dikomunikasikan. Sehingga dengan komunikasi dan terjalinlah hubungan yang cukup baik ini akan mempengaruhi di dalam ibu bapak melakukan kinerjanya. Semuanya dalam segitiga isu inilah merupakan bagian dari peningkatan kinerja ibu bapak guru semua. Karena apa? Ibu bapak semuanya dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Pelayanan itu harus ditunjukkan di dalam kinerja ibu bapak semua. Selamat kepada guru penggerak dan kepada ibu bapak semuanya. Saya aturkan salam waras saklawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas motivasi dan arahannya. Dilanjutkan materi berikutnya, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Dawama tentang apa itu sih budaya positif sekolah, akan dijelaskan oleh Ibu Dawama. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Alhamdulillah teknologi kita udah maju ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Muzin, terima kasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu belajar bersama kami di sini. Kita belajar bersama-sama ya, semua murid, semua guru. Alhamdulillah. Menyingkat waktu, saya ingin menyampaikan ini agendanya. Tadi pembukaan sudah, kompetensi yang diharapkan nanti kita sama-sama lihat. Kemudian diskusi pemantik dan pemaparan singkat tentang budaya positif, serta nanti ada mungkin Bu Ina insya Allah akan mencoba mengajak kita bersama-sama mempraktikkan segitiga restitusi. Kemudian yang berikutnya, nah Bapak Ibu, melalui diseminasi ini diharapkan bisa berkontribusi untuk mencapai kompetensi kita sebagai guru nanti memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar murid kita dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh kebutuhan individu. Jadi nanti ada kaitannya dengan keunikan siswa, keunikan seluruh isi sekolah seperti itu ya. Kemudian guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah. Kalau pertemuan yang kemarin kita berusaha mencoba merumuskan visi sekolah gitu kan, memberikan rekomendasi visi sekolah yang lebih berpusat memihak kepada kebutuhan peserta didik seperti itu dan dilandaskan dengan nilai-nilai kebajikan diri bersama. Selanjutnya ini tidak bisa langsung ke ini. Bapak Ibu, lingkungan sekolah seperti apa yang Bapak Ibu cita-citakan? Lingkungan sekolah seperti apa? Kita nggak usah pakai padat, nanti kelamaan. Boleh sharing nih. Lingkungan seperti apa yang kita cita-citakan? Siapa yang ingin menyampaikan? Sehat dan waras. Sehat dan waras. Oke. Enggak cuma sehat. Lingkungan sekolah yang sehat dan waras. Betul sekali. Oke, silakan siapa lagi yang mau menyampaikan? Nyaman dan menyenangkan. Nyaman dan menyenangkan. Alhamdulillah. Sekolah kita sekolah damai. Sekolah damai. Ramah dan santun. Bu Demsa, ramah dan santun. Ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan? Sekolah yang tidak ketinggalan zaman. Sekolah yang tidak ketinggalan zaman. Update gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Itu semuanya cita-cita kita ya, dan semuanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh
Jadi di sini dijelaskan bahwa lingkungan yang aman dan nyaman dan disampaikan berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal dalam perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Seperti tadi pagi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa karakter peserta didik itu adalah yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan kita. Jadi sekolah yang kita cita-citakan adalah murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Jadi seluruh kebinekaan kan beragam ya. Ya Busani guys, PKM ya. Beragam. Jadi setiap murid kita itu unik gitu ya. Ada karakter yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda, kemauannya juga beda-beda, motivasinya juga beda-beda. Nah itu kita rayakan bersama dengan iklim sekolah yang kita coba ciptakan aman dan inklusif. Kemudian pendidik. Jadi kita ini sebagai pendidik selalu berpikir reflektif, gemar belajar, kemudian gemar berbagi juga, dan juga gemar berkolaborasi. Alhamdulillah semua yang ada di sini teman-teman adalah sudah merefleksikan ini ya. Pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Alhamdulillah. Jadi yang diharapkan dari komunitas belajar kita seperti ini yang dari digagas oleh Pak Taat, terima kasih Pak Taat, adalah kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Jadi nggak selesai dikombel hari ini saja Bapak Ibu, tetapi nanti akan berkelanjutan. Apa yang kita pelajari bersama nanti kita praktekkan bersama-sama. Kemudian, nah disiplin positif itu apa? Budaya positif dikaitkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Jadi kita ini hanya menuntun laku anak seperti itu. Kalau diibaratkan kita kayak petani ya Pak Taat ya, menanam bibit, kemudian merawat. Tapi kita nggak bisa tuh bibit padinya itu nanti akan jadi seperti apa itu nggak bisa. Kita hanya menanam, merawat, kemudian gulauan tanah kalau untuk anak-anak kita seperti itu. Nah kaitannya dengan disiplin ini adalah seperti ini. Jadi ada teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser. Bapak Ibu bisa nggak mengontrol muridnya? Bisa nggak? Kita bisa mengontrol orang lain nggak? Pak Parti bisa mengontrol saya nggak? Kan muridnya. Yang bisa kita lakukan hanya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah ini sebagaimana yang disampaikan. Nah, jadi kita bersama-sama mencoba memahami bahwa kalau murid kita itu berbuat kesalahan seperti itu, bisa nggak sih kita langsung kamu nggak boleh begitu. Nah, kita belajar di sini sama-sama nanti belajar kalau ada kasus murid kita memiliki masalah, bagaimana sih mengatasinya dengan disiplin positif. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Semua orang melakukan sesuatu memiliki alasan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan model berpikir win-win solution, menang-menang. Jadi nggak ada yang kalah kemenang itu nggak ada, tapi di tengah-tengah semuanya. Jadi semuanya berpikir ini demi kepentingan bersama. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru untuk agar situasi yang tidak kita harapkan itu bisa menjadi kondusif kembali dengan pilihan-pilihan yang baru gitu. Kemudian pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Jadi yang dimaksud dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan itu adalah kita ini kan sama-sama di SMA Negeri 1 Magelang bertujuan untuk mengembangkan, memajukan SMA Negeri 1 Magelang. Jadi bagaimana caranya ya apapun yang ada di sekitar kita itu kita anggap sebagai kekuatan. Kita berdayakan bersama. Kita tidak menggunakan kelemahan kita sebagai
yang justru melemahkan. Jadi kan yang ngegol gini, ngegong gini itu kekuatan. Jadi yang lemah-lemah itu jangan malah dibesar-besarkan. Jadi itu yang diinginkan. Kalau misalnya murid kita kok seperti ini sekarang gitu ya. Nah itu kalau kita terus-terusan seperti itu yang dimaksud di sini ya. Jadi kalau kita selalu nostalgia gitu ya. Dulu murid kan kayak gini. Nah, sekarang kan muridnya kan zonasi ya. Itu sebenarnya di dalam ini konsep ini tidak diperbolehkan. Jadi kita berbasis aset atau kekuatan. Sesuatu yang kita miliki ya itu kekuatan kita. Begitu Bapak Ibu. Jadi setiap murid kita meskipun dia dari zonasi, meskipun dia apalah itu semuanya adalah inklusi gitu ya. Jadi inklusi itu bukan hanya sekedar anak yang memiliki kekurangan fisik, kekurangan mental, tidak, tetapi inklusi itu seluruh keadaan yang ada kita harus akomodir bersama. Kemudian realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi anak kita itu kan juga punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa menggunakan kacamata kita untuk menghakimi orang lain. Jadi kita berusaha untuk memahami orang lain. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda atas apa yang dia lakukan. Nah ini disiplin. Selama ini kita melihat disiplin itu sebagai apa? Orang yang disiplin itu kayak gimana? Bagus nih, mungkin orang yang disiplin itu yang kayak gimana? Taat aturan. Taat aturan. Oke, apa lagi? Bu Cita? Bisa mengontrol diri. Bisa mengontrol diri. Oke, jadi disiplin, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri, kemudian agar tujuannya tercapai berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi motivasinya itu motivasi dari dalam diri kita, bukan dari luar. Jadi nanti ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah ini ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kalau kita ingat Abraham Maslow itu ya, kalau Pak guru BK ini pasti ingat banget. Pasti ingat semua ini. Jadi kebutuhan dasar manusia itu satu bertahan hidup, survival, penguasaan atas orang lain gitu ya. Kemudian kasih sayang, merasa disayangi, merasa diterima, kesenangan dan juga. Jadi Bapak Ibu teman-teman, murid kita itu kalau dia melakukan misalnya tindakan kayak kemarin nyeburkan temennya ulang tahun gitu ya ke sungai. Nah, kemudian dicoba digali gitu. Sebenarnya ada kebutuhan apa yang dia tidak dapat, yang ingin dia penuhi dari nyebur ikan-ikannya. Seperti itu. Jadi apakah dia kesenangan, hanya kesenangan, nah itu sehingga itulah yang kita coba pahami. Ya ini motivasi, teori motivasi. Kenapa sih orang melakukan itu? Nah, jadi ini teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, mana yang sebaiknya kita tanamkan? Mana yang sebaiknya dimiliki oleh murid-murid kita, Bapak Ibu? Motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik ya? Yakin? Jadi motivasi. Boleh Bu Agustin, boleh disamakan Bu? Kenapa kok harus motivasi intrinsik? Ya, kalau menurut saya paling utama itu dari dalam diri sendiri. Meskipun lingkungan sekitar mungkin mendukung, kalau sendirinya tidak mau, maka tidak akan terjadi dorongan tersebut. Terima kasih Bu. Ya. Sepakat ya teman-teman semuanya ya. Apa yang
perubahan itu harus berasal dari motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi kita mencoba agar murid-murid kita itu nanti melakukan tindakan-tindakan kebaikan-kebaikan itu berdasarkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ketika murid kita bermasalah, kemudian dia akan mencoba memperbaiki dirinya sendiri, itu karena motivasi dari dirinya sendiri. Nah, itu nanti akan kita pelajari bersama Bu Ina bagaimana sih menumbuhkan motivasi intrinsik itu. Nah, ini didasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita buat dan bisa kita ambil gitu ya ketika menghadapi murid-murid yang bermasalah. Yang pertama, kita mengambil sikap sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian kita mengambil posisi sebagai teman dan mengambil posisi sebagai pemantau. Yang terakhir, mengambil posisi sebagai manajer. Mana yang kita ambil? Itu pilihan kita nanti ya. Kita akan menetapkan diri dengan posisi kontrol yang mana. Penghukum kah? Membuat rasa bersalah kah? Atau sebagai teman bagi murid kita? Atau menjadi manajer? Ini Bapak Ibu. Jadi ini apa namanya, ringkasannya ini ringkasan yang nanti akan panjang sebetulnya, nggak cukup hanya 1 jam sekarang. Semoga kita nanti bisa Bapak Ibu sepakat ya kalau misalnya komunitas belajar kita ini kita lanjutkan. Jadi budaya positif nggak bisa selesai dalam 1 jam. Oke, kita untuk belajar bersama-sama, nanti mempraktekkan bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini nanti akan ada segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Kalau kita kenanya retribusi ya Bapak Ibu. Restitusi apa? Kalau guru ekonomi Ibu Endar mana? Nah, restitusi itu apa Bu Endar? Pengganti ya, restitusi. Substitusi, menggantikan. Kalau restitusi, jadi memunculkan sesuatu yang berbeda. Restitusi memunculkan sesuatu yang berbeda yang tadinya hukuman itu apa namanya selalu hukuman, orang salah dihukum, tapi kita pakai skema restitusi. Yang pertama adalah dengan memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas dulu nanti, kemudian memvalidasi kebutuhan anak. Tadi ya kita tahu ya kebutuhannya apa. Kamu tadi melakukan apa namanya bully temanmu ya. Nah, apa sih yang ingin kamu? Nah, jadi kita coba dengan cara kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan kelas. Bapak Ibu selama ini di kelas yang dilakukan peraturan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. Nanti kita akan belajar bersama-sama apa sih bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas atau peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Ini nggak cukup 1 jam. Jadi nanti kita semoga bisa berlanjut. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ini miskonsepsinya nggak usah. Langsung kepada Bapak Ibu, sebagaimana manusia selalu berubah ya. Jadi kita juga berusaha untuk merubah paradigma. Kalau selama ini murid-murid kita mungkin melakukan sesuatu karena reward and punishment, gitu kan. Nah, stimulus respon, ada stimulus ada respon. Ada, jadi kita coba beralih kepada teori kontrol. Kalau dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya pokoknya itu gini. Nah, kita menggunakan apa namanya? Ini
orang lain bisa mengontrol saya kalau dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dek, bocor nangis. Tak masih online, anaknya masih nangis terus. Nah, akhirnya dipaksa. Bukannya jangan orang itu udah nggak pemaksaan itu. Diam ya, seperti itu. Nah, itu Pengalaman ini. saatnya kita berubah pada teori kontrol. Gitu ya, Bu Agustin ya. Biasa maksa ya. Bisa maksa. Nah, ini jadi kita sepakat untuk merubah paradigma. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat nggak? Kita pelan-pelan belajar bersama untuk paham dan kemudian merubah paradigma kita. Tadi ya, apa makna disiplin? Selama ini kita pada yang di merah-merah itu ya Bapak Ibu ya. Selama ini kita memaknai disiplin itu dari sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dengan ketidaknyamanan. Jadi anak itu dikatakan disiplin ketika dia mau mematuhi tata aturan, tetapi itu tidak muncul dari motivasi dirinya sendiri karena reward and punishment. Nah, Bapak Ibu, reward and punishment itu kadang kontraproduktif, gitu ya. Nanti akan disampaikan selanjutnya oleh Bu Ina, bagaimana sih supaya anak tidak terjebak pada reward and punishment. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, sikap saya yang kurang santun. Saya akhiri dan dilanjutkan oleh Bu Ina. Saya kalau yang